Hari ini sesuai dengan beberapa komen yang masuk, teman-teman kayaknya pengen untuk direview lagi detail-detail dari si Kumat ini. Dan juga gue pengen ngajakin kalian lihat battle scratch-nya si Kumat setelah lawan Kodrat. Kondisi yang paling kelihatan ini adalah, nih patah guys. Gue mau coba lagi manasin dia di sirkuit. Hey, ketemu lagi di vlog Oboy 05. Dan seperti yang kalian lihat, gue sekarang sedang bersama dengan Kumat. Yang bisa dibilang sebenarnya dia adalah pemenang dari battle lawan Kodrat. Karena kalau lu perhatiin di sana, ada beberapa tantangan yang Kumat itu butuh bantuan, tapi nggak kita masukin dalam editing. Nah, kasihan kita sama Maile. Canda guys, itu cuma lucu-lucuan aja, seru-seruan. Kita bikin konten bareng-bareng, kolaborasi, karena sama-sama punya hobi. Dan Maile salah satu temen yang paling asik buat seru-seruan. Dan kita kangen sebenarnya sama bercandaannya dia di jalur. Jadi bukan cuma gue, anak-anak SGP kalau di grup itu rame banget ngajakin Maile main dan selalu ngecengin dia karena sampai hari ini dia belum sempat buat main dan bahkan belum sempat nyobain Kumat di jalur. Karena rencananya waktu itu habis kita challenge Kumat lawan Kodrat, kita bakal terabas bareng. Maile pakai Kumat, cuma lemah emang, capek dia. Syuting setengah hari doang, 5 jam nggak nyampe. Karena memang kita nggak random, nggak ada konsep gitu ya, kita main aja gitu, challenge yang seru-seruan aja, lucu-lucuan gitu. Jadi niatnya habis itu terabas bareng, ternyata putar balik guys. Jadi Maile masih ditunggu sama Kumat. Tapi hari ini sesuai dengan beberapa komen yang masuk, teman-teman kayaknya pengen untuk direview lagi detail-detail dari si Kumat ini. Dan juga gue pengen ngajakin kalian lihat battle scratch-nya si Kumat setelah lawan Kodrat ya. Kasian nih motor, sengsara. Dia nasibnya emang beda, dari awal dia disayang, nyampe sini hancur, kita bagusin. Kalau Kodrat takdirnya emang udah begitu, dihancur-hancurin. Nah, salah satu kondisi yang paling kelihatan ini adalah, nih patah guys. Cover bodi samping sebelah kiri patah, ini udah hilang, copot, ini juga patah nih. Nah, ini kejadian waktu gue lagi pivot, lagi muter. Maile minta dicontohin kan waktu itu ya. Dia minta, contohin bang gimana caranya gitu kan. Gue puter, dia nyoba juga. Akhirnya tabrakan, crash di situ. Ini pecah ya. Terus ini di depan ada baret sedikit waktu take pertama, Stupi jatuh di spakbor. Untung nggak pecah karena dia memang kuat. Jadi baret tapi udah kita kompon sedikit. Selebihnya sih aman sih, nggak ada masalah. Nah, buat kalian yang nanya juga, Supra itu katanya identik dengan batoknya geter. Si Kumat ini batoknya kuat men. Nggak ada geter-geternya sama sekali. Ya lampu dikit lah, lampu oblak dikit. Cuma kalau ini kencang nih, mantap. Kita repeat guys biar kencang. Oke, jadi itu kondisinya. Dan gue masih bingung mau gue benerin, kita mau ganti atau kita biarin aja sampai Maile nanti beres terabas. Karena memang kalau dengan cover seperti ini, cover body seperti ini, resiko jatuh pasti ada resiko pecah lebih besar, apalagi kalau di jalur. Dan kalau kemarin di jalur Cimaung, wah gokil pasti, mantap. Oke, sekarang gue akan ngajak lo sedikit review apa aja yang udah kita kerjain dari Supra 125X standar ini jadi backtrail seperti ini, jadi si Kumat ya. Ayo ikutin. Oke guys, kita mulai dari kaki-kaki. Jadi depan ini kita cuma pakai tabungnya dipanjangin. Gue lupa pakai punya apa, cuma kita pakai naik itu kalau nggak salah 5 cm ya, jadi sedikit lebih tinggi. Lalu untuk roda kita pakai ukuran 19 depan, belakang 16 ya. Standar ini ban trailnya pakai punya Corsa.
Oke lah kalau buat back trail mah, buat main-main doang, lucu-lucuan, seru-seruan. Beralih ke tromol, kalau nggak salah ya, seingat gue kita pakai punya KLX. Ini termasuk juga dengan kaliper kepala babi, cakram, master rem, itu udah satu set lah ya. Kita masuk ke bagian belakang, arm kita pakai KZ. Ya, ini armnya KZ. Butuh penyesuaian di bosnya doang. Jadi bosnya itu kebetulan kita tambah pakai pipa besi dan ukurannya pas, jadi nggak perlu ngerobak-ngerobak banyak. Karburator ini pakai PE 28. Banyak yang nyaranin ini harus diarahin ke kiri, terus disambungin filter udara masuk ke sini. Rencananya begitu, tapi setelah gue ngobrol sama Om Aden mekaniknya, ternyata pengalamannya Om Aden, karbu kalau ditaruh di kiri itu tenaganya kurang. Dia lebih suka kalau karbunya ke arah kanan. Nah, gue nggak tahu deh. Masing-masing mekanik kan punya pengalaman, punya caranya sendiri ya. Dan karena Om Aden yang megang, jadi gue percayain sama Om Aden, dan menurut dia ke kanan udah paling bener. Setuju harus pakai filter. Dari kemarin kita nyari sebenarnya, tapi belum dapat yang pas, yang cocok. Nah, ini lagi dicariin, mudah-mudahan bisa dapat, dan nanti kita pasang filter biar satu nggak gampang masuk debu, yang kedua juga kalau lagi main di basah-basahan atau di lagi hujan gitu juga air juga nggak gampang masuk gitu ya. Jadi memang resiko kena debu salah, kena air salah gitu ya. Kalau lu lihat juga kemarin waktu kita challenge sama Kodrat di sungai, Kodrat lewat langsung mati. Padahal karbunya udah ke arah kiri dia. Malah kirinya kiri depan dia, begini. Jadi begitu. Nah, salahnya Maele juga, dia sok-sokan mau sosok ngebut. Jadi airnya tinggi kan. Airnya muncrat tinggi, masuk langsung ke isep sama karbu, udah langsung mati mesin gitu. Ini kemarin kita nyebrang-nyebrang sungai, aman, nggak ada masalah. Tapi memang setuju, harus pakai filter. Oke, Pinex stroke, 3,5 stroke, jadi kompresinya padat banget. Makanya dinamo starternya kalau kalian lihat waktu kita modifikasi Supra ini, dia dinamo starternya masih standar, pakai yang asli, terus sempat kita beliin, kita nyari BRT itu belum dapat, susah banget barangnya. Nah, akhirnya ini kita pakai yang terakhir, yang kita beli, standaran juga, cuma digulung lagi kumparannya ya. Jadi dia lebih tinggi lagi, lebih kuat buat nyalain mesin yang kompresinya tinggi. Jadi dia sekarang kalau di starter udah langsung nyala. Nah, turun ke mesin ini udah bore up ya guys ya. Jadi kalau punya Supra X125 itu kan ukuran pistonnya kalau nggak salah 52-an sekian gitu. Nah, ini kita pakai punya Sonic, jadi udah naik ke 58. Mantap guys. Nah, punya Maele itu setahu gue nggak tahu apakah oversize atau bore up, gue nggak tahu, tapi karbunya dia udah PE 28. Jadi sebenarnya ini motor potensinya bagus, cuma memang udah banyak masalahnya. Stang sehernya ring udah kena semua, dan itu perlu remajaan aja sebenarnya. Dan memang nggak dirawat sih Kodrat, kasihan banget itu takdirnya. Nah, makanya powernya dia berasa kurang. Jadi kalau dilihat waktu start barengan, itu dia agak-agak kalah lah tenaganya sama Kumat. Cuma gue nggak enak aja, gue turunin dikit gasnya. Oke, ini untuk knalpot, exhaust kita pakai dari Norifumi. Kebetulan nyari yang buat Supra nggak nemu yang buat back trail, jadi dapatnya Jupiter. Nah, karena Jupiter dudukan di sininya udah pas, cuma kalian lihat ini belum gue kerjain. Ini harusnya dibengkokin lagi nih ke arah sini, jadi lebih rapat sama mesin supaya nggak gampang mentok kalau kita main di jalur ya, bagian bawah sini. Ini belum sempet guys. Jadi kemarin juga pas masang kita tekuknya paksa di sini sedikit supaya dia pas. Nah, selahannya kita juga belum dapat nih, selahan yang pas buat ini. Kemarin udah nyoba punya GL nggak masuk, punya Satria juga nggak masuk, gue nggak tahu nih. Kemarin ada yang komen sih pakai punya apa gitu. Ntar coba kita cari, karena gimana pun juga ya lebih safety kalau starter elektrik ada, selahan juga ada. Jadi kalau salah satu biasanya elektrik yang bermasalah kan, karena hubungannya sama pengapian sama aki. Shock breaker belakang standar lah, kita pakai yang biasa-biasa aja, nggak mahal juga. Beli online cuma 650.000. Udah, itu semua guys. Jadi sedikit review tentang motor backtrail Supra 125X yang kita sulap jadi si Kumat. Ini motor tangguh. Nah, sekarang gue mau coba lagi manasin dia di sirkuit. Yuk, kita lanjut.
dalam banget guys. Nih, tuh. Ini belum sesuai sama standar ini, masih dalam banget. Jadi kalau kaki di footstep nggak bisa ngerem yang belakang. But anyway guys, ini udah sampai di sirkuit Eon yang paling dekat, sirkuit Icon ini namanya, paling dekat. Dan di sini spesialnya itu bukan cuma sirkuit MX saja. Sirkuit MX ada 2 yang sering dipakai buat latihan di sebelah sana. Ini biasanya yang udah senior lah. Kalau di sana adik-adik kita tuh umur dari 8 tahun sampai belasan latihannya di sana. Pada terbang tinggi di Super Bowl-nya. Nah, di samping 2 sirkuit MX ini, di sini juga ada sirkuit adventure enduro-nya. Jadi cuma sebagian udah kepotong sama proyek jalan tol nih, lagi ada jalan tol dari BSD ke Balaraja. Tapi masih lumayan lah, masih dapat seputaran kalau pelan-pelan santai ya 10 sampai 15 menit lah. Dan lumayan obstacle-nya juga seru lah buat belajar, buat pemula ini cocok banget. Dulu gue pertama-tama belajar juga selain ke Hambalang suka main di sini. Ini masih pohon-pohonnya masih gede-gede, sekarang udah habis semua tapi nggak apa-apa, kita mainin aja guys. Kita uji si Kumat sebenarnya dia sekuat apa di jalur ya. Guys, kita sudah sampai di jalan tol. Mantap. Lumayan guys, sore-sore olahraga keringetan ya kan. Dan kita cobain Kumat yang ternyata emang tangguh banget. Hampir nggak ada masalah di jalur jalur pemula lah ini. Cuma satu doang nih, kayaknya memang masalah aki ini problem ya di motor-motor modif. Biasanya selalu jadi masalah. Dan ini padahal tiap 2 hari sekali dipanasin, dibawa muter. Cuma sekarang kayaknya tidak ada kontak sama sekali guys. Itu kenapa tadi gue bilang kesalahan juga tetap penting, karena begitu ini trouble, kalau kondisi kayak gini kita dorong, atau bisa pakai trik juga, ban belakang diputar, posisi masuk gigi. Konsepnya sama tapi pelaksanaannya aja beda ya kan. Cuma kalau muter ban gitu harus bawa tali webbing atau apa buat kaitin dulu terus diputar, tarik gitu. Kalau dorong ya lumayan, tapi oke lah, mantap. So far dari performa nggak ada masalah dan tetap kokoh guys, tidak geter-geter guys. Oke, kita lanjut main. Dorong dong. Oke, dorong guys.
Santai-santai aja guys. Kasihan sama kaki-kakinya. Aduh. Suspensinya beda banget. Jok belakang sampai kebuka guys. Iya, mati lagi dia. Nih, yang bagian patah kemarin sama Mele. Mele, lihat perbuatan Kodrat terhadap Kumat. Hancur spakbornya, spakbor covernya. Tuh. Aduh. Susah emang, motor preman. Cuma kuat satu putaran guys. Lumayan guys, olahraga sore-sore ya kan. Manasin si Kumat nih, ajak main. Ini udah mulai beset-beset kena sepatu. Tapi kalau dilihat setelah dipakai loncat-loncat ya tadi di jalur adventure-nya aman, nggak ada yang copot-copot, nggak ada yang bermasalah, kaki-kaki, suspensi aman semuanya. Tadi buat loncat-loncatan pendek-pendek juga aman. Jok doang sih. Kalau tadi lu lihat di loncatan terakhir mungkin joknya keangkat agak copot, wajar lah. Karena goncangannya juga kencang banget. Segitiga juga nggak goyang, nggak miring. Boleh lah. Kita lihat nanti siapa yang sanggup ngebawa Kumat main ke jalur yang sebenarnya. Gue sih kalau suruh bawa dia mikir-mikir kayaknya. Tapi mantap ini. Ada Supra. Ini Supra. Hah? Ini lu. Pinjam. Nih cobain. Tahu Mak Ele nggak? Tahu Mak Ele nggak? Mak Ele. Tahu? Tahu motornya? Tahu. Apa namanya? Kodrat. Kodrat. Jagoan mana Kodrat sama Kumat? Jagoan. Kuma, jagoan Kuma. Tos dulu kita. Asik. Sini, kasih duit dulu. Nih, gua jajan rame-rame. Jagoan siapa? Kumat. Ngomong ke kamera. Jagoan Kumat. Jagoan Kumat. Wey, Beraksi. wey. Oboy 05. Oboy 05. Mantap. Wede. Yuk. Itu bocah aja lihat Kumat langsung jatuh cinta, pengen nyobain. Cuma ya satu dia masih terlalu kecil, dua dia nggak pakai sendal, nggak pakai apa-apaan. Ini kan tajam ya, serem juga, kasihan juga. Jangan sampai kenapa-kenapa nanti, safety tetap ya kan. Cuma mantap. Kumat udah punya fans. Bocah. Yuk. Mantap. Wih. Kalau cuma loncat-loncatan ngancur-ngancurin motor bukan cuma Mak Ele yang bisa. Guys, thank you udah ngikutin vlognya Oboy 05. Hari ini kita bersenang-senang bareng sama si Kumat yang sudah terbaring di sana. Tapi karena dia kuat, gue yakin dia nggak apa-apa. Sampai ketemu di vlog Oboy 05 berikutnya guys.